Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu sudah berada, saya percaya keadaan saudara baik, sehat, diberkati Tuhan, dan disertai Tuhan dan hidup penuh dengan sukacita. Malam ini kita mau datang kepada Tuhan, mau mencari wajah-Nya. Bapa, kami angkat kedua tangan kami di hadapan-Mu Tuhan, berdoa. Bapa kami surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa, kami haus dan lapar akan firman-Mu. Kami butuh firman. Urapi hamba-Mu ini yang tidak ada apanya. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Tanpa urapan-Mu, hamba-Mu ini tidak bisa berbuat apa-apa ya Tuhan. Urapi juga seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mari kita baca firman Tuhan di Ulangan 11, ayat 8, 9, 10, dan seterusnya. Tapi kita akan baca sebagian saja. Saudaraku, di situ katakan, perikopnya berkata demikian. Ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya, dan supaya lanjut umurmu di tanah dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikan kepada mereka dan kepada turunan mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri yang seperti tanah Mesir. Bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dan di mana kamu keluar dan setelah tabur dengan benih, harus kau aliri dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan datang kepada saudara. Ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Ini hanya dua pilihan. Mau taat atau tidak taat. Mau taat firman Tuhan atau melanggar firman Tuhan. Itu tergantung keputusan saudara dan saya. Yosua ketika mendapat perintah dari Tuhan untuk merebut tanah perjanjian, ketika Musa sudah meninggal, hanya satu syarat yang saya pelajari. Untuk merebut tanah perjanjian, bangsa Israel harus kudus di hadapan Tuhan. Taat akan perintah-perintahnya. Taat akan keputusan-keputusannya. Taat akan hukum-hukumnya Tuhan. Dan tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan. Supaya perjalananmu diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau saya khotbah tentang ini, nggak mudah. Banyak peperangan rohani, ketaatan dan ketidaktaatan. Kalau saudara tulis taat, T-A-A-T, taat. Kalau dari atas ke bawah juga T-A-A-T. Diputar bagaimanapun atas ke bawah, bawah ke atas, kiri ke kanan, kanan ke kiri. Itu selalu tentang berbicara taat, taat, taat. Untuk menjadi anak Tuhan taat nggak gampang. Untuk menjadi anak Tuhan yang taat akan perintah-perintahnya, supaya baik keadaanmu dan panjang umurmu. Saudara, kalau kita mau taat akan firman Tuhan, ada banyak hal yang harus kita tinggalkan. Ada banyak hal yang harus kita salibkan dalam hidup kita. Apa? Hawa nafsu, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, menikmati dosa dunia, menikmati dosa kesenangan dunia, menikmati
pesta pora, bahkan minum sampai mabok, sampai nggak ada sadarkan diri. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada seorang anak Tuhan. Ini saya kenal. Hidupnya diberkati Tuhan. Luar biasa. Tokonya maju, usahanya maju, diberkati. Tahu apa yang terjadi? Oh, dia pergi ke suatu daerah, dimanapun dia pergi, di situ ada wanita menunggu dia. Ada istri orang menunggu dia. Oh, ngeri. Sehingga cerita, anak Tuhan itu berselingkuh dengan wanita-wanita itu. Sehingga cerita, anak Tuhan ini selingkuh dengan istri orang. Waduh, dia merasa nggak apa-apa. Saya jatuh dalam dosa, usaha saya masih lancar, usaha saya maju terus, keuangan saya masih oke, kesehatan saya oke, nggak apa-apa. Hati-hati saudara. Saya pernah berkata begini, dosa itu memang nikmat. Ketika seseorang melakukan dosa, nikmat, iya. Tapi ujungnya adalah kenikmatan mendatangkan sengsara. Apa yang terjadi saudara? Suatu hari dia pergi suatu tempat pesta pora, minum. Temannya tepuk tangan, tambah lagi, minum. Saudaraku yang kasih Tuhan, akhirnya dia mabuk sempoyongan. Entah kenapa, hari itu dia pergi naik motor, saudara. Dia pergi naik motor. Saudaraku yang kasih Tuhan, ketika naik motor dalam keadaan tidak sadar, di tengah jalan, dia kecelakaan. Motornya nabrak, dia jatuh ke jalan aspal. Sini luka, ini luka, kaki luka. Satu badan luka, saudara. Saya bertanya kepada orang ini, kamu jatuh dari motor di mana? Nggak tahu saya, nggak tahu. Bagaimana jatuhnya? Nggak tahu. Nabrak apa? Nggak tahu juga. Karena mabok, karena nggak sadar. Apa yang terjadi sejak kejadian itu? Dia bertobat sungguh-sungguh. Dan hidupnya mulai diubahkan Tuhan. Saya selalu berkata, saya tidak bisa mengubah saudara. Saudara tidak bisa mengubah saya. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup mengubah kita. Hari-hari ini istri berdoa, ubahkan suamiku. Atau suami berdoa, ubahkan istriku. Orang tua berdoa, ubahkan anakku. Anak-anaknya berdoa, ubahkan orang tuaku. Sampai capek berdoa, sampai berbusa saudara. Tapi kalau tiba waktunya, Tuhan turun tangan, Tuhan bisa mengubah saudara saya. Saat kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan untuk menjamah kita, mengubah kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan datang ke saudara. Ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Di Ulangan pasal 28 itu berbicara tentang berkat dan kutuk. Saudara bisa baca Ulangan 28 berbicara tentang berkat dan kutuk. Kalau saya pilih hidup di dalam ketaatan. Aku gak mau hidup di dalam ketidaktaatan. Karena akhir hidupnya, kalau seseorang hidup dalam ketaatan, dia akan diberkati Tuhan. Tapi kalau seseorang hidup di dalam ketidaktaatan akan firman Tuhan, akan menantang Tuhan, bahkan melawan Tuhan, bahkan mau mengatur Tuhan, hati-hati. Malahan kutuk yang datang. Saudaraku, mari malam ini kita belajar. Aku mau hidup di dalam ketaatan. Aku mau hidup dalam kekudusan. Kekudusan menghasilkan ketaatan.
Tanpa kekudusan, kita akan sulit untuk hidup dalam ketaatan. Mari kita mau datang, belajar dari firman Tuhan mengajar kita. Taat, taat, taat. Sampai kapan? Taat sampai mati dipanggil Tuhan pulang. Mau? Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu malam ini. Kami bersyukur firman-Mu datang kepada kami tentang ketaatan mendatangkan berkat. Ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Kami mau diberkati Tuhan. Kami tidak ingin ada kutuk dalam hidup kami. Kami mau taat sampai akhir hidup kami akan firman-Mu, akan kebenaran, taat akan perintah-perintah-Mu, dan hidup kami tidak menyimpang kiri, tidak menyimpang ke kanan. Taat sepenuhnya pada Engkau ya Tuhan. Ajari kami terus-menerus setiap hari, pagi, siang, sore, malam. Ketika kami sempat jatuh dalam dosa, kami cepat sadar, kami cepat bertobat, dan kami cepat minta ampun. Maka pengampunan Tuhan turun atas kami berlimpah-limpah. Terima kasih untuk firman-Mu, sudah menegur kami, menasihati kami, mengajar kami, mengingatkan kami. Tanpa kekudusan, tanpa ketaatan, tidak mungkin seseorang diberkati Tuhan. Kami malam ini berjanji di hadapan Tuhan. Kami mau hidup dalam kekudusan dan hidup di dalam ketaatan akan firman. Kami yakin dan percaya hidup kami diberkati untuk menjadi berkat untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk orang-orang sekitar kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami mau terima berkat. Kiranya berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuannya indah dan manis dan dengan Roh Kudus menyertai saudara saya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Nama saudara dan nama saya terdaftar di dalam kitab kehidupan. Haleluya. Amin. God bless you all. See you in the next video. See you again. Amin.